Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai bisnis plan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sisilia Maharani. Perkenalkan, nama saya Niko Maida Stuti. Perkenalkan, nama saya Kadek Derayanti. Saya Niwaya Citra Parwati. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian bisnis plan. Menurut Rhonda Abrams tahun 2008, bisnis plan adalah dokumen penting yang berisi deskripsi tentang perusahaan. Perencanaan tersebut menunjukkan posisi sekarang, visi ke depan, dan rencana untuk mewujudkan visi tersebut. Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Pengertian lain dari perencanaan usaha atau bisnis, atau bisa disebut juga business plan, adalah rencana-rencana tentang apa yang akan dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Kadang-kadang orang berpikir bahwa bisnis plan atau perencanaan bisnis hanya untuk sebuah bisnis baru atau sebuah proposal untuk mencari pinjaman dana ke investor baru atau ke pihak perbankan untuk mendatangkan investor baru dalam bisnis. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan segala unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun isi dari bisnis plan tersebut adalah perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, alasan pembuatan bisnis plan. Bisnis plan dibuat tidak sembarangan. Bisnis plan juga dibuat tanpa alasan. Ada beberapa alasan untuk membuat bisnis plan. Alasan pembuatan bisnis plan yaitu pertama, untuk mengawali sebuah bisnis. Maksudnya di sini, susunlah rencana bisnis sedetail mungkin. Semakin lengkap membuat rencana bisnis, maka semakin membuktikan bahwa bisnis itu adalah bisnis yang serius dan terarah, sehingga semakin mudah menjalankan roda bisnis. Dengan rencana bisnis yang baik, kesempatan dan peluang untuk mengembangkan dan menumbuhkan bisnis akan semakin besar. Yang kedua, untuk memotivasi dan fokus. Maksudnya di sini, perencanaan yang baik menjamin adanya perhatian yang fokus pada tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Sebab sebuah perusahaan akan tumbuh semakin lama semakin kompleks, sehingga perencanaan usaha akan menjadi komponen yang sangat penting bagi setiap orang untuk tetap berpijak pada arah yang benar. Yang ketiga, untuk dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha sehari-hari. Maksudnya di sini yaitu perencanaan usaha yang telah disusun dengan baik akan memudahkan para pelaksana untuk mengetahui apakah tindakan mereka menyimpang atau sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dengan cermat dapatlah dipilah atau dipilih dan ditetapkan kegiatan-kegiatan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan.
Dengan adanya perencanaan usaha, maka segala kegiatan yang dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahap-tahap yang semestinya. Yang keempat, mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Maksudnya di sini adalah di dalam sebuah bisnis plan menguraikan berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari jumlah modal, jumlah karyawan, supplier, biaya operasional, dan lain sebagainya. Semua ditulis secara lengkap dan terperinci sehingga dapat mengetahui apa yang diperlukan untuk membangun suatu bisnis dan menentukan strategi pemasaran apa atau strategi apa yang akan digunakan atau dibutuhkan dalam suatu bisnis tersebut. Selanjutnya, yang kelima, untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Maksudnya di sini, dengan adanya perencanaan usaha yang jelas, akan memudahkan untuk mencari bantuan kerjasama dari berbagai pihak karena di dalam perencanaan usaha menunjukkan aspek keuangan dan aspek pemasaran yang dapat memudahkan pengelola usaha mendapat dukungan berupa pinjaman melalui lembaga pemberi pinjaman. Selanjutnya, alasan pembuatan bisnis plan yang keenam yaitu untuk mendapatkan dana investasi atau to obtain investment funds. Di sini, dengan adanya perencanaan bisnis yang baik dan jelas, akan memudahkan kita untuk mendapatkan dana investasi atau pinjaman dari pihak-pihak luar yang berpotensial untuk mendukung pemenuhan investasi usaha kita. Kemudian alasan yang ketujuh yaitu untuk membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Analisa yang digunakan berupa analisis SWOT, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan tantangan bisnis atau threat, yang digunakan sebagai dasar pembuatan strategi pemasaran yang baik dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Bisnis plan juga perlu diperbarui secara berkala dan dengan disesuaikan dengan iklim ekonomi dan keadaan industri yang terkini yang mampu mengatasi hal-hal eksternal yang mungkin mempengaruhi perusahaan. Kemudian, alasan yang ke-8 yaitu untuk mendapatkan kontrak yang lebih besar. Di sini, dengan perencanaan bisnis yang baik akan menarik minat perusahaan-perusahaan yang lebih besar untuk memberikan pekerjaan dan kontrak yang dapat dikerjakan oleh perusahaan kita. Kemudian, alasan yang ke-9 yaitu untuk mengatur dengan siapa kita bekerja sama atau to arrange strategi alliances. Di sini, salah satu pembuatan bisnis plan adalah untuk mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain dan saling menguntungkan. Misalnya, dengan para produsen yang diharapkan dapat memasok barang untuk perusahaan kita. Kemudian alasan yang terakhir yaitu untuk menarik minat tenaga kerja inti atau to attract key employees. Di sini, dengan perencanaan bisnis yang baik dan jelas, mungkin akan menarik minat orang-orang yang memiliki potensial untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Selain itu, perusahaan sudah pasti akan memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih untuk menduduki posisi kunci dari perusahaan. Namun, selain itu, perusahaan juga perlu berhati-hati dalam menerima orang-orang tertentu agar tidak menjerumuskan perusahaan kita sendiri. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai manfaat bisnis plan. Secara garis besar, manfaat bisnis plan adalah sebagai jembatan antara ide dengan kenyataannya, menjelaskan gambaran mengenai apa yang akan dilakukan seorang wirausaha, menyediakan pernyataan akan sasaran dan strategi pemasaran yang diartikulasikan secara jelas yang digunakan dalam lingkungan internal perusahaan, serta dijadikan sebagai dokumen penjualan yang akan dibagikan kepada pihak luar. Selain itu, ada pun beberapa manfaat lain dari pembuatan bisnis plan. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha.
Dengan adanya bisnis plan, sudah tentu suatu bisnis atau usaha akan semakin berkembang dan kompleks. Oleh karena itu, pihak manajerial dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuannya di bidang usaha atau bisnis yang sedang dijalankannya. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengurangi risiko usaha. Dengan adanya bisnis plan, pihak manajemen sudah pasti dapat memperkirakan kemungkinan risiko usaha yang terjadi. Oleh karena itu, pihak manajemen sudah mempersiapkan solusi untuk mengatasi atau memperkecil risiko yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu mengelola pertumbuhan bisnis. Dengan berkembangnya suatu bisnis, maka banyak hal yang akan berubah, seperti jumlah anggaran, karyawan, ataupun target yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan. Namun, dengan adanya bisnis plan, suatu perusahaan akan mampu mengetahui ataupun menilai bagaimana perkembangan perusahaan yang terjadi. Manfaat bisnis plan yang keempat yaitu menguji kelayakan bisnis. Membuat bisnis plan adalah cara terbaik untuk menguji apakah sebuah ide bisnis layak untuk dijalankan. Dengan adanya pengujian ini, bisnis plan akan menjadi jaring pengaman sehingga dapat menghemat lebih banyak waktu dan uang. Dengan mengidentifikasi potensi risiko yang akan terjadi, akan membuat orang lebih memperhatikan atau memperhitungkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Seseorang akan mengujinya dan mencari cara untuk mengantisipasi risiko tersebut sehingga bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu manfaat bisnis plan yang kelima, yaitu membantu membuat keputusan. Bisnis plan layaknya sebuah rambu-rambu lalu lintas yang dapat digunakan untuk menetapkan sebuah arah dan tujuan serta memutuskan apakah bisnis yang kita jalankan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Misalnya, apakah target penjualan sudah tercapai atau belum? Posisi keuangan perusahaan dan daya tarik produk terhadap konsumen. Apabila ketiga hal tersebut belum tercapai, maka kita harus mencari tahu apakah penyebab utamanya dan kita harus menindaklanjuti hal tersebut sehingga hal tersebut tidak terjadi secara kontinus dan berkelanjutan. Manfaat bisnis plan yang keenam yaitu membantu mengembangkan ide bisnis. Adanya bisnis plan dapat membantu ide-ide bisnis yang ada lebih terencana dan sistematis. Dengan beberapa pendekatan pada bisnis plan, kita dapat lebih mudah untuk mengelola sumber daya manusia atau SDM, mengetahui siapa saja sasaran produksi kita, mengetahui apa yang diproduksi, sistem pemasaran yang tepat, serta strategi operasional apa yang perlu kita jalankan agar bisnis yang kita jalankan mendulang kesuksesan. Ide-ide bisnis yang muncul juga membantu perkembangan produk. Tujuannya adalah untuk memulai atau agar ada inovasi sehingga produk yang ada tidak hanya stuck pada satu jenis saja. Bentuk format bisnis plan. Yang pertama yaitu cover. Cover merupakan halaman depan yang berisi nama perusahaan, bidang usaha, nama penyusun, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar sebelum pembaca membaca isi dari bisnis plan terlebih dahulu, pembaca mengetahui nama perusahaan dan bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu daftar halaman atau daftar isi. Daftar isi merupakan sebuah daftar yang berisi ringkasan mengenai isi bisnis plan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca mencari halaman yang ingin dibaca. Yang ketiga yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif adalah ringkasan isi dari bisnis plan yang berisi profil perusahaan, jenis komoditi yang dihasilkan atau diproduksi, nilai penjualan perusahaan per bulan atau per tahun, nilai kekayaan perusahaan terakhir, prospek pengembangan usaha, rencana pengembangan usaha, proyeksi atau nilai target penjualan, kebutuhan dan sumber dana,
rencana penggunaan dana, dan jangka waktu pengembalian. Yang keempat yaitu latar belakang perusahaan. Pada bagian ini dicantumkan mengenai atau dijelaskan mengenai latar belakang dari perusahaan tersebut, seperti data perusahaan, data pemilik atau pengurus, serta struktur organisasi dari perusahaan tersebut. Tujuannya adalah agar pembaca dengan jelas mengetahui bagaimana perusahaan tersebut dibentuk dan berdiri, serta siapa saja orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu analisis pasar dan pemasaran. Pada bagian ini, perusahaan menjelaskan mengenai produk yang dihasilkan serta keunggulan dari produk tersebut. Perusahaan juga menjelaskan mengenai gambaran pasar, yaitu mengenai data nilai penjualan dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir, serta kegiatan pemasaran yang sudah dilakukan. Perusahaan juga harus menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan, analisis peluang, analisis pesaing, dan saluran distribusi. Tujuannya adalah agar pembaca mengetahui mengenai pasar dan strategi pemasaran yang digunakan atau ditetapkan oleh perusahaan. Yang keenam yaitu analisis produksi. Pada bagian ini, perusahaan menjelaskan mengenai hal-hal terkait produksi, seperti proses produksi, kapasitas produksi, rencana pengembangan produksi, volume penjualan saat ini, rencana peningkatan volume penjualan. Hal-hal tersebut dicantumkan dengan tujuan agar pembaca mengetahui bagaimana perkembangan produksi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, bentuk format bisnis plan yang ketujuh yaitu analisis sumber daya manusia atau SDM. Analisis sumber daya manusia atau SDM ini menjelaskan terkait sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Pada bagian ini, penyusun menjelaskan tentang kompetensi sumber daya manusia, kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, dan menjelaskan tentang rencana pengembangan kebutuhan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk memberitahu pembaca mengenai karyawan seperti apa yang dimiliki oleh perusahaan dan mengetahui berapa banyak perusahaan mencari karyawan yang dibutuhkan. Yang kedelapan yaitu rencana pengembangan usaha. Pada bagian ini, penyusun menjelaskan mengenai rencana pengembangan usaha terkait strategi pemasaran, strategi produksi, strategi organisasi dan sumber daya manusia, strategi keuangan, beserta tahapan-tahapan pengembangannya. Tujuannya adalah untuk memberitahu pembaca terkait rencana pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh perusahaan terkait. Yang kesembilan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pada bagian ini menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Berisi tentang sistem dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan dan tahapan pengembangan teknologi informasi perusahaan. Pada bagian ini tujuannya adalah untuk memberitahu pembaca mengenai teknologi yang digunakan oleh perusahaan apakah muktahir atau tidak, dan memberitahu pembaca mengenai teknologi yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Yang ke-10 yaitu analisis keuangan. Pada bagian ini, penyusun tentu menjelaskan mengenai keuangan perusahaan. Yang terpenting pada bagian ini adalah yaitu laporan arus kas perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kemudian rencana kebutuhan investasi, rencana arus kas, rencana pinjaman, rencana pengembalian dana pinjaman, dan agunan yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya jelas untuk memberitahu pembaca mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Pada umumnya, hal seperti ini sangat penting bagi investor maupun kreditor.
Yang ke-11 yaitu analisis dampak dan resiko usaha. Pada bagian ini berisi tentang dampak dan resiko terhadap lingkungan eksternal perusahaan. Penyusun harus menjelaskan tentang dampak terhadap masyarakat sekitar, dampak terhadap lingkungan, analisis resiko usaha, dan antisipasi resiko usaha. Tujuannya adalah jelas untuk memberitahu pembaca bagaimana dampak terhadap lingkungan eksternal perusahaan dan mengetahui seberapa besar kemungkinan resiko yang akan terjadi dan cara mengatasinya atau mengantisipasinya. Yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran merupakan bagian paling akhir dalam bentuk format business plan. Pada bagian ini, penyusun harus memuat yang pertama, mengenai hasil analisis lingkungan bisnis, kemudian kelengkapan perizinan, yang ketiga, peta lokasi perusahaan, foto produk, dan dokumentasi produksi. Tujuannya adalah untuk memberitahu pembaca bahwa perusahaan tersebut benar-benar valid, terdaftar, dan sah pendiriannya. Kelebihan bisnis plan adalah yang pertama, membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. Artinya dalam bisnis plan tersebut berisikan rancangan masa depan perusahaan akan seperti apa dan akan melakukan apa ke depannya. Sehingga hal ini dapat membantu manajemen dalam mengatasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ke depannya. Yang kedua, yaitu kemungkinan manajemen memahami keseluruhan operasi yang diinginkan. Artinya dalam bisnis plan tersebut memuat tentang apa yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depannya. Sehingga manajemen mengetahui apa yang harus dilakukannya dalam melakukan operasi perusahaannya. Atau mengembangkan usahanya atau menjalankan usaha dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat. Dengan adanya bisnis plan ini, membuat tugas dan wewenang memiliki plotnya masing-masing. Sehingga manajemen atau karyawannya mengetahui jelas apa yang harus dikerjakan dan apa yang jadi tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Artinya dalam bisnis plan ini mencantumkan hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan dan manajemennya. Sehingga manajemen pun tahu bahwa perintah ini adalah miliknya dan harus dijalankan oleh manajemen tersebut untuk memajukan perusahaan mencapai visi misi perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Karena pada pembagian tugas sudah memiliki plotnya masing-masing, sehingga manajemen dan karyawan tahu betul bahwa dengan siapa mereka harus berkoordinasi terkait hal-hal tersebut, terkait tugasnya atau pekerjaannya tersebut. Yang keenam yaitu membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Artinya dalam bisnis plan ini memuat secara jelas visi dan misi perusahaan, apa yang diinginkan perusahaan, serta apa yang akan dicapai oleh perusahaan. Sehingga manajemen dan karyawan mengetahui jelas apa yang menjadi tujuan khusus dari perusahaan dan dapat mudah dipahami oleh manajemen maupun karyawannya. Yang ketujuh yaitu meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Karena pada umumnya dalam bisnis plan tercantum perencanaan yang akan atau mungkin dilakukan oleh perusahaan ke depannya. Sehingga hal tersebut dapat meminimumkan pekerjaan atau kegiatan lain di luar dari perencanaan tersebut. Dengan tujuan untuk mengefisienkan waktu mencapai visi dan misi perusahaan. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah menghemat waktu, usaha, dan dana. Dengan adanya bisnis plan ini yang sudah memuat begitu banyak rancangan masa depan perusahaan, rancangan pengembangan perusahaan dapat menghemat waktu,
usaha dan dana perusahaan untuk tidak mengeluarkan uang yang berlebih untuk melakukan kegiatan yang belum pasti untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Sehingga dengan adanya bisnis plan ini dapat membantu perusahaan dalam menghemat waktunya, terutama karyawan dalam pekerjaan, kemudian usaha, artinya tenaga karyawan atau manajemen dalam perusahaan tersebut, dan dana yang dimiliki oleh perusahaan tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya itu kelemahan bisnis plan. Yang pertama adalah pekerjaan tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya, hal-hal yang sudah direncanakan oleh perusahaan yang tercantum dalam bisnis plan itu terlalu berlebihan sehingga pada akhirnya kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang sudah direncanakan. Yang kedua yaitu perencanaan cenderung menunda kegiatan. Artinya perencanaan yang terlalu banyak pada akhirnya akan dapat menunda kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan sebelumnya. Atau dalam artian, perencanaan yang ada dapat menunda kegiatan lain yang seharusnya bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Artinya, adanya perencanaan ini atau adanya perencanaan tercantum dalam bisnis plan itu dapat membatasi manajemen atau karyawannya dalam melakukan inovasi dan berkreasi untuk mengembangkan perusahaan atau usahanya. Kemudian yang terakhir adalah kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Artinya, hal-hal yang tercantum dalam bisnis plan terkait dengan kemungkinan resiko yang terjadi dan cara mengantisipasinya bisa saja tidak terjadi pada kenyataannya. Dalam artian bisa saja tidak sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam bisnis plan tersebut. Jadi, ketika resiko itu datang atau masalah itu datang, bukan solusi yang ada pada bisnis plan yang digunakan, namun bisa saja mencari jalan lain yang dianggap lebih tepat sehingga itulah yang digunakan dan mendapatkan hasil yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan Om Santi 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 Om.